Bab 2. Latar belakang Rangga. Karena pernikahan itu sudah selesai, Sapira bergegas pergi dari KUA tanpa memperdulikan Rangga yang tengah menatapnya. Perasaan Safira saat ini sangat hancur. Bagaimana bisa ia menikah dengan seorang pria yang sama sekali tidak ia cintai? Bahkan latar belakangnya saja Safira tidak tahu. Kini Safira sudah keluar dari kantor KUA. Rangga sama sekali tidak menghentikan Safira. Safira segera mencari taksi untuknya pergi ke hotel sebelumnya, karena mobil Safira tertinggal. Sedangkan Rangga, ia langsung menelpon sekretarisnya. Cari latar belakang wanita itu, ucap Rangga dari seberang telepon. Bagaimanapun, Rangga juga masih ada sedikit memiliki hati. Ia tetap menganggap Safira sebagai istrinya, entah itu selamanya atau hanya sementara. Sebelum kejadian, mereka berdua bertemu. Saat itu, Rangga tak sengaja melihat pacarnya yang bersama seorang pria masuk ke dalam kamar hotel. Karena pintu kamar itu terkunci, Rangga langsung menelpon resepsionis hotel tersebut untuk meminjam kunci cadangan. Setelah mendapatkan kunci cadangan, ia langsung membuka pintu itu dengan perlahan. Siapa menyangka kekasih Rangga saat itu tengah bersetubuh dengan seorang pria yang tadi bersamanya. Padahal mereka berdua tidak beberapa hari lagi akan menikah. Karena tak tahan melihatnya, Rangga kembali menutup pintu itu dengan perlahan dan segera pergi dari situ dengan perasaan yang marah. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa kekasihnya itu berkhianat. Ia mengira kekasihnya itu adalah wanita polos. Ternyata itu salah. Malam hari, saat ini Safira masih saja menangis di kamarnya sedari tadi. Ia sangat membenci dirinya sedari. Ia sangat benci dengan dirinya yang mau menikah dengan pria asing itu. Ia tidak menyangka, ternyata ia hanya dijadikan pelampiasan saja. Sebenarnya bagi Safira menikah itu tidak masalah. Tapi bagaimana bisa dirinya dipaksa dan diancam seperti itu? Lalu setelah keduanya sudah menikah, Safira malah diabaikan. Karena menangis cukup lama, akhirnya Safira tertidur dengan mata sembabnya. Pagi hari yang cerah, saat ini Safira masih belum membuka matanya. Karena ia sangat lelah untuk menghadapi dunia yang tidak adil baginya. Setengah jam berlalu, akhirnya Safira terbangun karena terkena sinar matahari dari jendela. Safira belum sadar sepenuhnya, ia bahkan tidak menyadari apa-apa. Kapan aku berjalan ke arah ranjang? Batin Safira bingung, karena ia malam tadi tidur di pojok kamarnya dengan memeluk kedua lututnya itu. Safira pun langsung tersadar betapa terkejutnya ia saat melihat isi kamar yang berbeda. Safira masih bingung, ia tidak tahu di mana dirinya sekarang berada. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka. Seorang pria yang keluar dari pintu kamar mandi itu. Ia menggunakan baju pijamaan berwarna putih dan celana panjang dengan satu handuk kecil di tangannya. Rambut yang masih basah, namun wajah pria itu sangatlah tampan. Safira sangat terkejut melihat wajah pria itu. Pria itu adalah Rangga yang baru selesai mandi. Safira terbengong melihat kehadiran Rangga saat ini. Ia masih tak percaya dengan penglihatannya barusan. Puk, satu handuk mendarat tepat di wajah Safira. Itu adalah handuk yang baru saja dilemparkan Rangga ke arah Safira. Keringkan rambutku, suruh Rangga berjalan ke sofa panjang yang ada di kamarnya itu. Safira sama sekali tidak bergerak. Ia bingung kenapa bisa berada di kamar pria asing itu. Bukannya aku malam tadi di rumah sendiri, batin Safira. Malam tadi setelah Safira tertidur, Rangga tiba-tiba saja datang ke rumah Safira bersama sekretarisnya. Ia mendapatkan alamat itu sendiri karena Rangga sudah tahu dengan semua latar belakang Safira. Rangga masuk ke dalam lewat jendela tepat kamar Safira berada. Ia mencari keberadaan Safira saat itu yang ternyata berada di pojok kamar. Rangga menggendong tubuh Safira ala British style. Ia kali ini lewat pintu utama. Karena tidak mungkin baginya jika keluar lewat jendela sambil menggendong Safira. Saat sudah berada di luar, Rangga langsung memasukkan Safira ke dalam mobil dengan berhati-hati. "Apa kau tuli?" bentak ke Rangga sehingga membuat Safira tersentak kaget.
Ia langsung beranjak dari tempat tidur dengan langkah sempoyong. Ia mendekati Rangga. Sapira mengeringkan rambut Rangga dengan taletan, sambil pikirannya yang terus berkelahi itu. Nanti sekretarisku akan memberimu surat aturan setelah menikah, ucap Rangga dengan dingin. Apa? Kau sudah memaksaku untuk menikahimu. Bagaimana bisa kau lagi-lagi mengaturku? Geram Sapira menghentikan pekerjaannya tadi. Ia sama sekali tak percaya dengan pria yang ada di hadapannya itu. Turuti saja perintahku. Jika kau membantah, maka bersiap-siaplah, milikmu akan hancur. Ancam Rangga, lalu beranjak dari tempat duduknya menuju keluar kamar. Sedangkan Sapira, ia malah mematung kalau mendapat ancaman seperti itu dari Rangga. Kenapa hidupku seperti ini sekarang? Batin Sapira lirih. Sapira tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena penasaran dengan latar belakang Rangga, Sapira langsung membuang pandangannya itu ke segala arah. Ia berjalan ke arah laci yang berada di sebelah tempat tidurnya. Saat membuka, ternyata laci itu terkunci. Ah, mana kuncinya ya? Gerutu Sapira melirik-lirik ke segala arah mencari benda kecil itu. Kau sedang apa? Suara yang dingin menggelegar di kamar itu. Itu adalah suara dari Rangga yang berdiri dari ambang pintu. Sapira yang melihat kehadiran Rangga menjadi tegang. Ucap Sapira terbata-bata. Cepat mandi, suruh Rangga dan kembali pergi dari kamarnya. Dia itu siapa sih? Kesal Sapira sambil berjalan ke arah kamar mandinya. Sedangkan di tempat lain, saat ini Rangga tengah berada di ruang kerjanya bersama sekretaris yang bernama Kai. Apa wanita jalang itu sudah kau bereskan? Tanya Rangga dengan dingin. Saat ini rahangnya mulai mengeras saat mengingat kekasihnya itu bersetubuh dengan seorang pria. Sudah tuan, balas sekretaris Kai yang juga dingin. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.